Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini anak-anak bisa bertemu kembali dengan Ibu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Rifki, silakan ke depan, kita berdoa dulu ya, supaya hari ini kita belajar diberi kemudahan, diberi kelancaran, dan juga lebih mudah untuk paham. Silakan Rifki dipimpin teman-temannya. Duduk siap. Sebelum kita belajar alfabetnya, kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Terima kasih ya KM kita Rifki, silakan kembali ke tempat. Hari ini yang tidak sekolah siapa saja? Khalif ya? Siapa saja? Khalif dan Haidar, siap. Halo Bandung, ibu kota perilahan. Anak-anak, apakah masih ingat pembelajaran sebelumnya mengenai apa? Kata tanya. Apa saja sih kata tanya yang kalian tahu? Adik Simba, ya biasanya kita supaya lebih mudah disingkat menjadi adik Simba. Adik Simba itu apa saja? Satu? Apa? Lalu? Di mana? Lalu? Siapa? Lalu? Kapan? Lalu? Mengapa? Satu lagi? Bagaimana? Hari ini anak-anak mempelajari mengenai informasi yang ada dalam teks non-fiksi dengan cara menggunakan adik Simba yang sudah kita pelajari. Harapannya setelah melakukan pembelajaran hari ini, anak-anak dapat memahami dan menyimpulkan mengenai teks ya, mengenai teks atau bacaan yang disajikan. Selain menyimpulkan, kalian juga akan menyajikan dalam bentuk presentasi. Ada aturan belajar. Aturan yang pertama adalah menghargai ketika ada yang berbicara. Yang kedua adalah mengerjakan tugas tepat waktu. Ya, jadi harus tepat waktu ya, tidak boleh terlambat. Ketika Ibu bilang kumpulkan, berarti anak-anak mengumpulkan. Siap ya? Tepuk semangat. Semangat. Oi, oi. Oi, oi. Oke, good. Semangatnya bagus ya. Anak-anak ini mau yang laki-laki, mau perempuan, bagus ya. Selanjutnya, kita memasuki mengenai materinya. Jikan, siapa yang mau mencoba membaca? Akifah, silakan Akifah. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi fakta atau hal-hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, teks non-fiksi merupakan teks yang benar-benar terjadi. Artinya bukan bohong-bohong, bukan rekayasa, benar-benar terjadi. Biasanya teks non-fiksi bisa ditemui di koran, bisa juga di berita, betul. Bisa juga di TV. Ada lagi? Buku, apa lagi? Koran ya, betul ya. Nah, contoh-contoh teks non-fiksi itu ada banyak. Yang pertama adalah sejarah. Selanjutnya biografi. Selanjutnya ada jurnal ilmiah. Selanjutnya ada karya sastra. Yang akan kita bahas hari ini adalah teks non-fiksi mengenai sejarah ya. Tapi sebelumnya kita harus mengetahui langkah-langkah untuk mencari informasi dari suatu teks. Yang pertama ya, membaca teks. Jadi anak-anak harus membaca dulu teksnya. Kemudian yang kedua, membuat pertanyaan. Kalau membuat pertanyaan, bagaimana caranya? Menggunakan? Iya betul, menggunakan adik Simba. Nah, ketika kamu sudah mengetahui pertanyaan, sudah membaca kembali, sudah menjawab pertanyaannya, berarti kamu bisa menyimpulkan. Oh iya, bacaan ini atau teks ini tentang apa ya? Kejadiannya di mana ya? Pelakunya siapa ya? Nah, begitu ya. Sekarang mari perhatikan wacana atau teks mengenai Bandung. Oke, Ibu beri waktu kalian untuk membaca terlebih dahulu, lalu membuat pertanyaan seperti yang barusan kita lakukan. Oke. Yang sudah punya pertanyaan boleh acungkan tangan. Arafah? Good, bisa ya? Apa yang terjadi di kota Bandung pada tanggal 23 Maret 1946? Jawabannya? Peristiwa Bandung Lautan Api. Good, Rifki. Selanjutnya pertanyaan terakhir, bagaimana Cara menghancurkan gudang? Bagaimana cara menghancurkan gudang? Gudang apa? Gudang apa? Gudang ini gudang amunisi milik tentara sekutu? Bagaimana caranya?
betul ya. Nih, Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang menggunakan bom. Coba tepuk tangan semuanya. Hebat. Tepuk 1 kali, 2 kali, 3 kali. Sampai sini anak-anak ada yang mau ditanyakan? Jika tidak, Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Kelompok 1 ada Biantari, Hanin, Akifa, dan Sazia. Berarti duduknya di sini, nih, ya. Belum pindah. Kelompok 2 ada Nafea, Ardi, Rehan, Dini, dan Flora. Baik, Ibu bagikan LKPD-nya ya. 1, 2, 3, 4, 5. LKPD ini berisi tentang suatu teks bacaan sejarah. Ya, sama Ibu juga ditampilkan di papan tulis supaya kalian bisa mudah untuk membacanya, ya. Oke, sekarang anak-anak membaca terlebih dahulu bacaan tentang Raja Purnawarman. Ya, di samping teks ada juga gambar rajanya, juga gambar prasasti. Wacananya sudah dibaca? Wacananya sudah dibaca? Sudah? Sudah ya? Good. Sekarang setiap kelompok berdiskusi. Mau membuat pertanyaannya apa saja? Silakan. Berdiskusi. Ya betul, sesuai adik Simba. Lihat dulu. Boleh silakan. Bacaannya dikasih pertanyaan atau kita buat sendiri? Buat pertanyaan berdasarkan wacana atau berdasarkan teks itu ya. Betul, teks Raja Purnawarman. Boleh silakan. Boleh. Nah, ini ingat aturan belajar yang tadi ya, menjaga kebersihan ya. Oke, ada kesulitan kelompok 1? Tidak ada kesulitan ya? Tidak ada kesulitan. Ibu juga sambil menilai kalian ya. Oke, kelompok 2 ada kesulitan? Tidak. Kelompok 3 ada kesulitan? Sudah buat pertanyaan? Oke, baru 1. Bagus. Silakan dilanjutkan. Kelompok 4 sudah buat pertanyaan? Ada ya? Ada sebagian? Oke, silakan. Ini Bu, Ibu bisa gini nggak? Siapa yang memerintah kerajaan Tarumanegara? Disebutkan pada tahun gitu. Bisa. Jawabannya? Oke. Kalau anak-anak sudah membuat pertanyaan di setiap kelompoknya, anak-anak silakan membaca kembali ya teksnya untuk mencari jawabannya. Ya betul. Gak usah. Tapi di tengah-tengah ini dibuat videonya dulu. Ini Raja namanya. Harus baca. Ya, tidak usah juga tidak apa-apa. 2, 3. Udah Bu. Yang sudah silakan. Ayo, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan nama saya Biantari. Perkenalkan nama saya Sazia. Perkenalkan nama saya Nazira. Perkenalkan nama saya Hanina. Perkenalkan nama saya Kieva. Kami ingin membacakan tentang cerita Raja Purnawarman. Oke. Pertanyaan pertama, apa yang membuat Raja Purnawarman sangat memperhatikan? Jawabannya kesejahteraan rakyatnya. Selanjutnya. Siapa yang membangun saluran air? Jawabannya Raja Purnawarman. Oke, selanjutnya. Bagaimana Raja Purnawarman mengatur rakyatnya? Jawabannya memperhatikan rakyatnya. Oke, selanjutnya. Siapa yang memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi? Jawabannya Raja Purnawarman. Yang mana? Kapan Raja Purnawarman memerintah Tarumanegara pada tahun 395 Masehi? Pertanyaannya, mengapa petani begitu senang? Jawaban, karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Monggo silakan mau ke toilet. Oke, tepuk. Wow, krok krok krok, kasih W. Kasih O.
Kasih we. Wow, keren. Anak-anak semuanya sudah tampil. Anak-anak semuanya di kelas ini ya sudah tampil hebat-hebat dari mulai bekerja sama dengan teman sekelompoknya. Kemudian anak-anak sudah melakukan presentasi. Ya, tadi Ibu sudah amati ada yang sudah bagus presentasinya, tidak malu-malu, kemudian sudah hafal materinya. Ada juga yang masih malu-malu, suaranya kecil. Ya, tidak terdengar sampai ujung. Tidak apa-apa ya. Namanya juga ya. Artinya kalian nanti supaya harus lebih bisa bersemangat lagi. Oke, tepuk 1 kali, 2 kali, 3 kali. Oke, anak-anak alhamdulillah sudah presentasi. Ibu akan membagikan soal kepada kalian. Ya, ini bekerjanya sendiri-sendiri. Ya, sambil ibu nanti membawa LKPD dan peta konsep yang sudah kalian buat. Silakan dibagikan satu orang satu. Ini mengenai materi yang sudah kita pelajari ya. Jadi anak-anak pasti bisa mengerjakannya. Oke, silakan ditulis dulu namanya. Dan sekarang tanggal 14 ya. Waktunya 5 menit, silakan. Kalau Bu sebelum 5 menit sudah selesai lebih bagus ya. Tepuk 1 kali, 2 kali, 3 kali. Oke, alhamdulillah anak-anak hari ini sudah selesai pembelajarannya. Sebentar, Ibu bagikan ini ya. Ibu bagikan ini. Ini silakan kalian lingkari. Lingkari bagaimana perasaan kamu. Apakah senang atau tidak? Ada yang belum kebagian? Oke, sebentar. Ibu ambil dulu evaluasinya ya. Oke, silakan lingkari emoticon yang menggambarkan suasana hati kamu sekarang. Ya, setelah melakukan pembelajaran. Kemudian di sebelah kanan, kotak yang kanan, kamu tulis alasan kenapa kamu senang misalnya. Atau kenapa kamu biasa saja. 2 kali. Good. Oke, siapa yang mau menyimpulkan hari ini kita mempelajari apa? Cung. Adik Simba atau kata? Ada lagi? Menyimak cerita. Lalu? Menyimpulkan cerita. Cerita apa yang tadi kita buat amati? Cerita tentang kerajaan. Itu tuh cerita apa namanya? Kalau cerita sejarah atau peristiwa sejarah itu termasuk ke dalam teks. Teks apa tadi yang pertama? Teks non-fiksi. Good, Rifki, Biantari, dan teman-teman yang lain ya. Semuanya alhamdulillah good. Akifa, Revi, semuanya ya. Semuanya bagus-bagus. Barusan Ibu sudah memperhatikan beberapa jawaban ya. Nah, oke. Untuk nomor 1, kata tanya apa yang dijadikan kalimat tanya berdasarkan kalimat di atas, berdasarkan teks di atas. Ini jawaban yang betul di checklist semua. Ada apa, di mana, kapan, siapa, ya, di checklist semua. Kemudian lengkapi kata tanya di bawah. Nah, siapa yang memerintah? Ya, jadi yang pertama, siapa yang memerintah kerajaan? Lanjut, mengapa para petani senang? Good, siapa ini yang jawab ya? Rahasia. Lanjut. Di mana prasasti Ciaruten berada? Betul ya? Di mana? Lanjut. Apa judul teks tersebut? Bukan bagaimana judul teks tersebut, tapi apa ya? Kemudian ada yang menjawab pernyataan yang tidak sesuai. Para petani merasa iri kepada Raja Purnawarman. Iri tidak? Tidak. Ya, artinya yang ini jawabannya salah. Lanjut. Prasasti Ciaruten merupakan peninggalan raja berupa jejak telapak tangan. Betul salah? Seharusnya kaki ya, telapak kaki. Good. Lanjut. Kemudian nih ada yang menyimpulkan. Raja Purnawarman sangat memperhatikan rakyatnya. Betul, Arfa? Apa? Raja Purnawarman memperhatikan Oke. Kemudian Raja Purnawarman adalah orang yang berani dan baik hati. Oke, good. Itulah kurang lebih ya pembelajaran hari ini. Anak-anak terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kegiatan selanjutnya, anak-anak mempelajari mengenai teks wawancara ya, teks wawancara. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari teks wawancara minggu depan. Baik, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Wawancaranya kepada siapa? Nanti insya Allah minggu depan kita pelajari ya. Duduk siap. Sebelum kita keluar, kita berdoa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rifki sudah memimpin doa ya teman-temannya. Oke, alhamdulillah anak-anak hari ini sudah selesai. Anak-anak silakan pulang beristirahat ya. Kemudian sampai jumpa minggu depan hari Senin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.